Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu membentuk interpretasi realitas nilai budaya. Pertama kita masuk ke persepsi. Persepsi merupakan suatu cara untuk membuat dunia fisik dan sosial kita menjadi lebih masuk akal. Persepsi kita mengartikan pengaruh eksternal dengan mengizinkan kita untuk menginterpretasi, mengelompokkan, dan mengatur stimulus yang kita pilih untuk dimonitor. Dengan kata lain, persepsi merupakan proses di mana orang-orang mengubah kejadian dan pengalaman eksternal menjadi pemahaman internal yang berarti. Walaupun dimensi fisik merupakan fase penting dari persepsi, kita harus menyadari bahwa aspek psikologis dari persepsi adalah apa yang menolong kita untuk memahami komunikasi antar budaya. Selanjutnya kita masuk ke persepsi budaya. Seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 1, dengan menyingkapkan pengalaman yang sama terhadap sekelompok orang, budaya menghasilkan arti dan perilaku yang sama. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa setiap orang dalam budaya tertentu akan melihat sesuatu dengan cara yang sama seperti yang akan kita bahas pada materi kali ini. Contoh bagaimana budaya mempengaruhi persepsi dan komunikasi ditemukan dalam pembelajaran klasik oleh Begbie. Anak-anak Meksiko dari daerah desa dan anak-anak dari budaya dominan di Amerika Serikat memandang untuk sesaat sebuah stereogram di mana satu mata memperlihatkan terhadap pertandingan baseball dan sementara yang lainnya diperlihatkan terhadap adu banteng. Secara keseluruhan, anak-anak melaporkan bahwa mereka melihat pemandangan yang berhubungan dengan budaya mereka. Anak-anak Meksiko cenderung melaporkan bahwa mereka melihat adu banteng, sedangkan anak-anak Amerika cenderung melaporkan bahwa mereka melihat pertandingan baseball. Apa yang terjadi adalah bahwa anak-anak membuat pilihan berdasarkan latar belakang dan budaya mereka. Mereka cenderung untuk melihat dan melaporkan apa yang biasa bagi mereka. Eksperimen yang lain juga menunjukkan bagaimana budaya mempengaruhi persepsi, perkataan, dan perilaku anak-anak yang merefleksikan ketegasan, kegembiraan, dan perhatian yang dinilai secara positif oleh ibu-ibu Kaukasia. Selanjutnya kita masuk ke kepercayaan. Rogers dan Stanford berpendapat bahwa kepercayaan bekerja sebagai sistem penyimpanan bagi pengalaman masa lalu, termasuk pemikiran, ingatan, dan interpretasi terhadap suatu peristiwa. Kepercayaan dibentuk oleh budaya seseorang. Kepercayaan penting karena diterima sebagai suatu kebenaran. Kepercayaan biasanya mencerminkan tindakan dan perilaku komunikasi kita. Jika misalnya kita percaya bahwa mencoklatkan kulit merupakan tanda seseorang itu sehat, aktif, dan lebih menarik, kita mungkin punya waktu untuk berjemur di bawah matahari atau bahkan pergi ke salon. Di sisi lain, kita percaya bahwa warna kulit coklat karena terbakar sinar matahari mencerminkan status sosial yang rendah. Salah satu fungsi penting dari kepercayaan adalah bahwa baik itu membentuk dasar nilai kita yang menyediakan aturan untuk membuat keputusan dan mengatasi konflik. Seperti yang dinyatakan oleh Nanda dan Worms, nilai merupakan ide yang dibagikan mengenai apa yang baik, benar, dan indah, yang menggarisbawahi pola budaya dan mengarahkan masyarakat sebagai respons terhadap lingkungan sosial dan fisik. Nilai dapat dikategorikan sebagai 3, yaitu nilai primer, sekunder, dan tersier. Nilai primer merupakan yang paling penting, yang terdiri atas setiap hal yang sangat berharga. Lanjut, nilai sekunder juga merupakan hal yang penting, yaitu mengurangi rasa sakit dan penderitaan orang lain merupakan nilai sekunder bagi kebanyakan orang di Amerika Serikat. Nilai tersier merupakan nilai yang paling akhir. Seperti yang kita lihat dari daftar Hofstede, nilai secara umum adalah normatif dan evaluatif. Dengan kata lain, nilai memberitahukan anggota suatu budaya apa yang normal dengan mengidentifikasikan apa yang baik dan buruk, benar atau salah. Nilai budaya juga menentukan apa yang layak diperjuangkan hingga mati, apa yang pantas untuk dilindungi, apa yang menakuti orang lain,
pelajaran apa yang perlu dipelajari, dan topik apa yang pantas dijadikan lelucon. Gunakan pola budaya. Masyarakat dan budaya merupakan hal yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai orientasi. Istilah payung yang digunakan memungkinkan kita untuk berbicara tentang nilai, kepercayaan, dan orientasi lainnya secara kolektif, yang merupakan pola budaya. Pola budaya merupakan suatu sistem kepercayaan dan nilai integrasi yang bekerja sama untuk menyediakan suatu model terpadu. Rintangan dalam menggunakan pola budaya. 1. Kita lebih dari budaya kita. Nilai dominan suatu budaya mungkin dibagikan di antara setiap individu dalam suatu budaya. Faktor pemisah seperti usia, gender, dan organisasi non-budaya. Seperti yang dinyatakan oleh Lynch dan Hanson, pelajaran yang dipelajari pada umur muda menjadi bagian integral dalam pemikiran dan tingkah laku. The Encyclopedia of American Religions mengidentifikasi terdapat hampir 1.200 agama di Amerika Serikat. Kedua, pola budaya merupakan hal yang integrasi sesuai dengan sifat bahasa yang linear. Kami dipaksa untuk berbicara hanya tentang satu pola budaya. Dengan kata lain, pola tersebut bekerja sama. Jika suatu budaya menghargai orang tua, nilai tersebut juga berhubungan dengan nilai dalam menghargai dan mengambil keputusan. Pola budaya merupakan hal yang dinamis. Budaya itu berubah dan demikian juga nilainya yang ada di dalamnya. Karena globalisasi membawa sistem kapitalisme dan budaya barat ke negara seluruh dunia. Maka wajar melihat banyak orang muda dalam negara tradisional memakai celana merek Levi's dan menari dengan musik pop di Amerika Serikat. Yang keempat, pola budaya dapat bertentangan di Amerika. Kita berkata bahwa semua orang diciptakan setara. Beberapa isu politik yang memecah belah yang dihadapi oleh pihak Amerika Serikat berhubungan dengan nilai yang bertentangan. Kelima, memilih pola budaya. Ahli komunikasi antar budaya telah mengembangkan banyak klasifikasi dan tipologis. Gannon menggunakan model 4 tingkat yang menggunakan metafora budaya untuk menjelaskan perbedaan budaya. Pola budaya dominan Amerika Serikat. Sharon menuliskan, membuat daftar mengenai nilai budaya Amerika merupakan tugas yang sulit, karena ada banyak pengecualian dan kontradiksi. Kim menyatakan hal yang sama dalam tulisannya. Ada persamaan karakteristik dalam masyarakat Amerika selain usia, ras, gender, atau etnis. Bagi mereka yang merupakan anggota budaya dominan, kami menawarkan anggota budaya dominan. Kami menawarkan analisis kami dengan 3 alasan. Individualisme. Pola budaya Amerika adalah individualisme yang kadang disebut dengan kebebasan oleh masyarakat Amerika. Pandangan Locke sederhana. Kepentingan individu merupakan yang terpenting, serta semua nilai, hak, dan kewajiban berasal dari individu. Gannon menggarisbawahi hubungan antara individualisme dan nilai yang ditulisnya. Di Amerika, yang penting adalah siapa Anda, bukan siapa yang ada di sekitar Anda. Seseorang cenderung dihakimi menurut kebaikannya sendiri. Kesamaan kesempatan. Nilai Amerika yang erat hubungannya dengan individualisme adalah nilai kesempatan. Deklarasi Kemerdekaan Amerika menyatakan bahwa semua orang diciptakan setara. Nilai budaya Amerika mengenai kesamaan kesempatan diterjemahkan sebagai kesetaraan dan informalisasi dalam hubungan sosial. Pemerolehan materi, seperti yang ditunjukkan Stewart dan Bennett, Amerika menganggap bahwa cukup secara material dan nyaman secara fisik merupakan hak setiap orang. Alton menawarkan pandangan yang sama ketika menuliskan bahwa Amerika memiliki sifat materialistik, adalah alami dan pantas. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Clark mempertahankan bahwa masyarakat Amerika berpikir bahwa pengetahuan ilmiah dan teknik berhubungan dengan kelangsungan hidup mereka. Penekanan pada ilmu pengetahuan ini mencerminkan nilai tradisi, rasionalitas, dan individualitas yang tertanam pada peradaban Barat. Sebagai bukti dalam karya John Locke, Francis Bacon, dan lain-lain. Kemajuan dan perubahan. Di Amerika, seperti yang diingatkan oleh Hanson,
Perubahan, corak baru, dan kemajuan sangat dihargai. Mulai dari penampilan pribadi melalui bedah plastik sampai pada perubahan di mana mereka tinggal lebih lama dibanding dengan orang lain di dunia ini. Berbagai aspek dari orientasi ini merupakan optimisme, menerima perubahan, menekankan pada masa depan, dan kepercayaan terhadap kemampuan orang biasa. Bekerja dan bermain. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, bekerja menempati posisi penting, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Upah dari kerja keras dan nilai Amerika yang penting merupakan senang-senang bagi masyarakat Amerika. Waktu luang merupakan istirahat dari pekerjaan. Dari bermainlah kita memperoleh sukacita yang nyata. Sifat kompetitif. Pelatih sepak bola bernama Vince Lombardi pernah berkata, kemenangan bukanlah segalanya, namun satu-satunya. Orang-orang dibuat dalam tingkatan, dinilai, diklasifikasi, dan dievaluasi, sehingga seseorang tahu siapa yang terbaik. Harris dan Moran mengatakan bahwa masyarakat Prancis melihat orang-orang yang didorong oleh kompetisi dalam dunia kerja karena orang Prancis memegang prinsip nilai sosial menempatkan keluarga di atas pekerjaan. Membedakan pola budaya. Banyak antropolog, psikolog sosial, dan ahli ilmu komunikasi telah menemukan taksonomi yang dapat digunakan untuk menganalisis pola perilaku penting yang ditemukan di setiap budaya. Dimensi nilai Hofstede. Karya Hofstede merupakan salah satu usaha untuk menggunakan data statistik ekstensif untuk membahas nilai budaya dalam melaksanakan penelitiannya. Hofstede meneliti lebih dari 100.000 manajer dalam organisasi multinasional dari 50 negara dan 3 daerah geografis. Pandangan Hofstede jelas, ia berargumen bahwa masyarakat memiliki program mental yang dikembangkan dalam keluarga mulai dari kecil dan ditanamkan dalam sekolah dan organisasi dalam nilai yang mendominasi di antara orang-orang dari negara berbeda. Pada materi selanjutnya yaitu individualisme dan kolektivisme. Individualisme versus kolektivisme yaitu orientasi pribadi dan orientasi kelompok telah menjadi salah satu variabel pola dasar yang menentukan tindakan manusia. Budaya kolektivitas menekankan komunitas, kolaborasi, minat, harmoni, tradisi, fasilitas umum, mempertahankan harga diri. Budaya individualis menekankan hak dan kewajiban pribadi, privasi, menyatakan pendapat pribadi, kebebasan, inovasi, ekspresi diri. Dengan mengingat sinopsis ini, sekarang kita akan melihat dua dimensi tersebut secara detail. Individualisme adalah tujuan pribadi seseorang menjadi prioritas dibandingkan kesetiaan terhadap kelompok, seperti keluarga atau majikan. Kesetiaan seseorang individualis terhadap suatu kelompok sangatlah kecil. Mereka terkadang merasa menjadi bagian dari banyak kelompok dan cenderung mengganti keanggotaan mereka jika hal itu cocok bagi mereka. Seperti contoh, pindah gereja, misalnya, atau meninggalkan suatu jenis pekerjaan untuk dirinya sendiri atau keperluan lainnya. Selanjutnya, kolektivisme. Nilai yang menggambarkan dari karakter masyarakat dengan budaya kolektivis adalah perhatian mereka terhadap hubungan. Hubungan ini membentuk kerangka sosial yang kaku yang membedakan kelompok dalam dan kelompok luar. Orang-orang tergantung pada kelompok-kelompok dalam mereka, misalnya kerabat, klan, suku. Tradisi menyatakan bahwa beberapa perilaku berikut merupakan kebudayaan kolektif. Masuk ke materi selanjutnya yaitu menghindari ketidakpastian. Inti dari menghindari ketidakpastian adalah kebenaran bahwa tidak ada yang tahu masa depan meskipun Anda mencoba atau Anda tidak dapat memprediksikan dengan 100% bahwa apa yang akan dikerjakan seorang atau yang akan mungkin terjadi di masa depan yang akan datang. Seperti apa yang dinyatakan oleh Hofstede menghindari ketidakpastian. Lalu beliau menjelaskan, hal yang membuat masyarakat dalam suatu budaya merasa gugup terhadap situasi yang mereka lihat tidak terstruktur, tidak jelas, atau tidak dapat diprediksi. Situasi yang mereka coba hindari untuk mempertahankan kode perilaku yang ketat dan kepercayaan tentang kebenaran yang mutlak. Selanjutnya, teori menghindari ketidakpastian ini ada dua. Yang pertama itu menghindari ketidakpastian yang sangat tinggi. Budaya yang seperti ini mencoba menghindari ketidakpastian dan ambiguitas dengan menyediakan kestabilan bagi anggota melalui protokol sosial yang formal, perilaku
perilaku serta ide menyimpang yang tidak dapat ditoleransi, menekankan konsensus dan tahan terhadap perubahan. Budaya-budaya tersebut kadang ditandai dengan tingginya tingkat kegelisahan dan stres. Orang dengan orientasi ini percaya bahwa hidup berpotensi membawa bahaya yang berkelanjutan. Untuk menghindari atau mengurangi bahaya ini, ada kebutuhan yang besar untuk hukum, rencana, peraturan, ritual, perayaan tertulis, serta protokol sosial, perilaku, dan komunikasi yang tetap menambah struktur dalam kehidupan. Kedua, menghindari ketidakpastian dengan tingkatan yang rendah. Mereka lebih mudah menerima ketidakpastian yang ada dalam hidup, cenderung bertoleransi terhadap yang tidak biasa, dan tidak merasa terancam dengan pandangan dan orang yang berbeda. Mereka menghargai inisiatif, tidak mempunyai struktur yang terkait dengan hierarki, atau mau mengambil risiko dan fleksibel. Berpikir bahwa seharusnya ada sedikit peraturan dan bergantung pada ahli, juga pada diri mereka sendiri. Sebagai keseluruhan anggota dari budaya yang lebih rendah, menghindari ketidakpastian dibatasi oleh protokol sosial, seperti halnya dengan dimensi nilai, perbedaan dalam ketidakpastian mempengaruhi komunikasi antar budaya. Dalam ruangan kelas yang terdiri atas anak-anak berasal dari budaya yang berbeda. Selanjutnya adalah pengaruh kekuasaan. Nah, pengaruh kekuasaan ini adalah nilai budaya yang lain ditawarkan oleh Hofstede adalah pengaruh kekuasaan yang mengelompokkan budaya pada pengaruh kekuasaan besar dan kecil. Foster menjelaskan dimensi tersebut sebagai berikut. Apa yang ditemukan Hofstede adalah bahwa di beberapa budaya memiliki kekuasaan dan yang dipengaruhi kekuasaan tersebut secara signifikan terpisah. Berpengaruh kekuasaan tinggi, sedangkan pada budaya lain memegang kekuasaan dan mereka dipengaruhi secara signifikan semakin mendekat atau pengaruh kekuasaan rendah. Teori pengaruh kekuasaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pengaruh kekuasaan yang tinggi. Menurut Goody-Kunz, dalam kesimpulannya dalam sebuah ringkasan yaitu jadi penguasa menganggap bawahannya berbeda dari dirinya dan sebaliknya. Dan banyak masyarakat dengan pengaruh kekuasaan tinggi seperti di negara-negara seperti India, Afrika, Brazil, Singapura, Yunani, Venezuela, Meksiko, dan Filipina. Ternyata kekuasaan yang otoritas adalah kenyataan hidup, baik secara sadar maupun tidak. Budaya ini mengajarkan anggota bahwa orang-orang tidak sama dan bahwa semua orang memiliki posisinya. Dan yang kedua adalah pengaruh kekuasaan yang rendah. Dan hal ini sering terjadi di negara-negara seperti Australia, Finlandia, Norwegia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Israel, menganggap bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat harus diminimalisir seperti yang ditulis oleh Breslin. Budaya dengan pengaruh kekuasaan yang rendah dituntun oleh hukum, norma, dan perilaku setiap hari yang membuat perbedaan kekuasaan sekecil mungkin. Orang-orang dari budaya ini memandang hierarki sebagai peranan yang tidak setara yang dibentuk untuk kenyamanan bawahan, menganggap atasan sama dengan mereka dan atasan menganggap bawahan dengan cara yang sama. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu maskulin dan feminim. Hofstede menggunakan kata maskulin dan feminim untuk merujuk kepada tingkatan di mana sifat maskulin dan feminim ini dinilai dan dinyatakan. Dasar pemikirannya dan salah satu yang didukung oleh kebanyakan antropolog, psikolog, dan ilmuwan politik bahwa banyak perilaku maskulin dan feminim dipelajari dan dimediasikan oleh norma budaya dan tradisi. Yang pertama adalah maskulin. Maskulin merujuk pada nilai dominan dalam suatu masyarakat terorientasi pada laki-laki. Hofstede mengembangkan kesimpulan mengenai nilai ini dalam tulisannya. Budaya maskulin menggunakan keberadaan biologis dari dua jenis kelamin untuk menjelaskan peranan sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Mereka mengharapkan laki-laki menjadi sosok yang tegas, ambisius, kompetitif, serta berjuang untuk kesuksesan materi dan menghormati apa yang besar, kuat, dan cepat. Yang kedua adalah feminim. Budaya menghargai feminim sebagai sifat yang menekankan perilaku yang mengemong. Pandangan feminim menyatakan bahwa laki-laki tidak perlu tegas dan bahwa mereka dapat mengemong. Feminim ini juga mendukung kesetaraan gender dan menganggap bahwa manusia dan lingkungan itu penting. Lagi pula, budaya feminim ada kecenderungan untuk perbedaan secara gender dalam sosialisasi dengan anak-anak.
Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi yang pertama itu orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Selama bertahun-tahun ada penolakan terhadap karya Hofstede. Salah satu kritik penting berhubungan dengan bias barat digunakan oleh Hofstede dalam mengumpulkan data tersebut. Sebagai cara untuk mengatasi masalah, Hofstede memberikan dimensi baru disebut dengan orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Yang digunakan tersebut sebagai dinamisme Confucius. Penelitian ini melibatkan 23 negara dengan menggunakan penilaian disebut Chinese Value Survey atau CVS. Suatu instrumen yang dikembangkan oleh Michael Harris, Bonn dan di Hong Kong dari nilai yang disarankan oleh ahli dari China. Hofstede menyimpulkan hubungan antara orientasi kelima dan dimensi orientasi jangka panjang dan jangka pendek kelihatannya didasarkan pada hal yang mengingatkan kita pada ajaran Confucius. Dimensi ini menentang aspek jangka panjang dan jangka pendek dari pemikiran pengikut Confucius, yaitu ketekunan dan sifat hemat demi stabilitas pribadi serta penghargaan setiap terhadap tradisi. Yang selanjutnya adalah orientasi nilai Kluckhohn dan Stortbeck. Kluckhohn dan Stortbeck mendasarkan penelitian mereka pada pemikiran bahwa setiap individu terlepas dari budayanya harus berhadapan dengan 5 pertanyaan umum. Walaupun mereka menggunakan frasa orientasi nilai untuk menjelaskan 5 pertanyaan ini, mereka sebenarnya sedang membahas masalah apa yang disebut dengan pola budaya. Pola ini memberitahukan apa yang penting bagi anggotanya tersebut dan memberikan petunjuk untuk menghidupi hidup mereka setelah mengamati beragamnya budaya. Kluckhohn dan Stortbeck menyimpulkan bahwa semua orang berpaling pada budaya mereka untuk membantu mereka menjawab 5 pertanyaan. Dan 5 pertanyaan itu adalah sebagai berikut. Apakah ciri manusia? Apakah hubungan antar manusia dengan alam? Apakah itu orientasi waktu? Apakah nilai yang diberikan pada suatu kegiatan? Apakah hubungan antara manusia? Selanjutnya masih masuk kepada materi orientasi, yaitu orientasi manusia. Orientasi manusia, hampir semua penilaian mengenai perilaku manusia, baik moral maupun secara hukum, dimulai dengan pertanyaan penting ini. Apakah yang menjadi karakter dari manusia? Apakah Anne Frank benar-benar ketika ia menuliskan The Diary of a Young Girl? Saya masih percaya bahwa manusia benar-benar baik. Apakah filsuf Immanuel Kant benar ia mengamati dari kebobrokan manusia? Tidak ada hal baik yang dapat dikerjakan. Selama berabad-abad pemimpin agama, filsuf dan yang lain telah mempertimbangkan pertanyaan mengenai sifat manusia. Katalog Borroman menawarkan contoh beberapa pertanyaan tersebut. Masuk ke materi selanjutnya setelah orientasi, yaitu kejahatan. Beberapa budaya memulai dengan premis bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah jahat. Di Amerika Serikat, orientasi ini diwarisi dari nenek moyang mereka. Suku Puritan berlaku selama beberapa tahun. Dalam 100 tahun terakhir, bagaimanapun masyarakat Amerika Serikat menganggap diri mereka sebagai gabungan dari yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, banyak orang Amerika sekarang percaya bahwa mereka dapat disempurnakan. Dengan mengikuti petunjuk tertentu, mereka dapat berubah, memperbaiki diri, dan diselamatkan. Menurut analisis ini, dengan kerja keras, kontrol, pendidikan, dan disiplin diri, seorang dapat mencapai kebaikan. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebaikan dan kejahatan. Dua kekuatan yang ada di alam ini adalah yang baik dan yang jahat. Kekuatan ini secara alami ada dalam manusia karena manusia merupakan bagian dari alam. Ide ini dapat dilihat dengan jelas dari pandangan mengenai siklus yang dan yin. Peningkatan secara bertahap dalam diikuti penurunan yin. Hal ini diikuti oleh siklus berlawanan yang dimana yin meningkat sementara yang menurun. Pandangan mengenai sifat baik dan jahat manusia mengembangkan pandangan bahwa manusia tidak dapat menghilangkan kejahatan, karena hal itu adalah alami dan merupakan bagian penting dari alam semesta. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebalikan dari kejahatan. Mungkin pandangan yang paling ekstrim mengenai sifat manusia dapat ditemukan dalam ajaran Konfusius dan Buddha. Tafsiran mengenai tulisan Konfusius menyatakan bahwa Konfusius sangat optimis mengenai sifat manusia. Ratusan tahun kemudian, kami melihat pandangan yang sama mengenai sifat ini. Dalam perkataan filsuf Cina, Luang, manusia dapat pada dasarnya
adalah baik. Ajaran Buddha juga mempertahankan bahwa Anda lahir dengan suci dan sangat dekat dengan apa yang disebut dengan mencintai kebaikan. Ketika Anda memasuki dunia ini, selanjutnya manusia itu baik, namun budaya kadang membuat mereka menjadi jahat. Orientasi manusia dengan alam. Manusia tunduk pada alam. Adapun kerjasama dengan alam. Pandangan kerjasama ini tersebar dan diasosiasikan dengan masyarakat Asia Timur. Di Jepang dan Thailand, ada pandangan bahwa alam merupakan bagian dari suatu kehidupan dan bukanlah faktor yang menyebabkan suatu permusuhan. Orientasi ini menyatakan bahwa orang seharusnya dalam setiap cara hidupnya secara harmonis dengan alam. Lalu kemudian mengatur alam. Di sisi lain, ada pandangan yang memaksa kita untuk menaklukkan dan memimpin kekuatan alam demi kebaikan kita. Orientasi ini dari masyarakat Amerika Serikat secara historis mempercayai alam merupakan sesuatu yang dapat dikuasai. Bahkan bahasa kita mencerminkan orientasi ini. Berikutnya ada orientasi waktu. Banyak pandangan berbeda mengenai waktu. Perbedaannya adalah bagaimana mereka menilai masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta bagaimana masing-masing masa tersebut mempengaruhi suatu interaksi. Kemudian ada orientasi masa lalu, di mana pada budaya ini mempercayai pentingnya peristiwa masa lalu, sejarah, agama yang ada, dan tradisi yang tentunya sangat penting pada budaya ini. Kemudian ada orientasi masa kini. Budaya ini berorientasi pada masa kini, berpendapat bahwa peristiwa yang terjadi sekarang inilah yang penting, karena mereka melihat masa depan sebagai hal yang samar-samar atau rancu, dan tidak diketahui kebenarannya. Bagi budaya ini, apa yang terjadi di sini serta saat ini harus dinikmati. Kemudian, ada orientasi masa depan. Budaya yang berorientasi pada masa depan, seperti pada budaya subkultural Amerika Serikat, menekankan pada apa yang akan datang dan mengharapkan masa depan untuk lebih baik dari masa kini. Masyarakat Amerika tidak menghargai masa lalu, akan tetapi menyambut masa depan yang akan datang. Orientasi aktivitas. Orientasi terhadap aktivitas merupakan cara suatu budaya memandang aktivitas. 3 pendekatan yang dipakai ialah yang pertama, orientasi Boeing. Orientasi ini merujuk pada ekspresi spontan dari kepribadian manusia. Selanjutnya ada orientasi being incoming. Pada orientasi ini menekankan pada pandangan mengenai perkembangan dan pertumbuhan. Hal tersebut menekankan pada jenis aktivitas yang berkontribusi terhadap perkembangan semua aspek pribadi sebagai suatu bagian yang integral. Lebih menghargai budaya spiritual dibandingkan materi. Kemudian ada orientasi doing. Orientasi ini menjelaskan aktivitas di mana prestasi diukur dengan standar di luar individu. Kunci orientasi ini merupakan sistem nilai yang menekankan aktivitas dan tindakan. Kemudian ada orientasi konteks tinggi dan konteks rendah hal. Antropologi hal memberikan cara efektif lain untuk mengamati perbedaan dan persamaan budaya dalam persepsi komunikasi. Ia mengelompokkan budaya sebagai konteks rendah, tergantung arti apa yang datang dari ruang lingkupnya dibandingkan dengan arti dari perkataan yang diucapkannya. Lalu, bagi hal, konteks merupakan informasi mengenai suatu kejadian yang tidak dapat dihindarkan berhubungan dengan arti kejadian tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya kadang ditandai oleh komunikasi konteks tinggi atau konteks rendah yang dijelaskan sebagai berikut. Komunikasi konteks tinggi merupakan komunikasi di mana sebagian besar informasi diketahui orang tersebut dan hanya sedikit yang dibagikan sebagai bagian dari pesan.
Sebaliknya, dengan komunikasi konteks rendah, yaitu jumlah informasi lebih besar dari yang disampaikan. Walaupun semua budaya memiliki sebagian karakteristik dari variabel konteks tinggi dan konteks rendah, dapat ditempatkan dalam suatu skala untuk mengetahui peringkat dimensi, untuk menekankan kenyataan dan telah meletakkan berbagai budaya dalam suatu tingkatan. Lalu ada konteks tinggi. Dalam budaya ini, Amerika, India, Amerika Latin, Jepang, Arab dan Cina, Afrika dan Korea mencari informasi yang dipertukarkan selama interaksi, tidak harus dikomunikasikan lewat kata-kata. Salah satu alasan bahwa arti kadang-kadang tidak harus dikatakan secara verbal dalam budaya konteks tinggi adalah karena sifat masyarakat yang bersifat homogen. Mereka memiliki pengalaman dan informasi yang sama. Sedangkan konteks rendah seperti masyarakat di Jerman, Swiss, Skandinavia, dan Amerika Utara, populasi lebih sedikit homogennya, sehingga cenderung membagi-bagikan hubungan interpersonal. Kurangnya pengalaman ini berarti bahwa setiap kali mereka berinteraksi dengan orang lain, mereka membutuhkan informasi latar belakang. Dalam budaya konteks rendah, pesan verbal mengandung banyak informasi dan hanya sedikit yang tertanam dalam konteks atau peserta. Wajah dan identitas. Pola budaya yang terakhir yaitu face atau yang wajah dan face work atau identitas. Di sini kita menggunakan istilah wajah sebagai metafora dari gambaran diri yang Anda ingin tunjukkan pada orang lain. Dan identitas merupakan konstruksi dan komunikasi wajah itu sendiri. Dengan kata lain, identitas terdiri atas berbagai tindakan yang Anda lakukan untuk memperoleh wajah untuk diri Anda sendiri atau memberikan wajah itu pada orang lain.